Beauty Review with me Arya Stadian, editor lifestyle Vimela.com. Siapa yang sekarang ini tuh gampang jerawatan, kulit kusam, atau mungkin mukanya tuh gampang iritasi atau kemerahan? Di sini ada yang kayak begitu belakangan ini? Oke, hampir semua ya, mungkin sahabat Vimela pun juga mengalami hal yang sama. Karena sebenarnya itu adalah salah satu tanda bahwa skin barrier kamu sudah mulai rusak. Pas banget episode ini aku akan ngebahas bagaimana caranya memperbaiki skin barrier yang rusak. Penasaran ada produk apa aja hari ini? Stay tune ya. Sebelum aku bahas ke produknya, aku mau kasih sedikit knowledge buat sahabat Vimela kalau sebenarnya skin barrier itu tuh apa sih? Itu tuh kayak sebenarnya lapisan terluar di kulit kamu yang fungsinya untuk melindungi kulit kita dari polusi, bahan kimia berbahaya, sama juga radiasi. Nggak cuma itu, skin barrier itu juga bermanfaat untuk membantu menjaga kelembapan kulit. Nah, makanya ketika skin barrier kamu rusak, kulit kamu tuh jadi lebih rentan sama berbagai masalah kulit. Salah satunya adalah jerawat. Nah, di episode kali ini aku akan kasih beberapa brand yang bisa membantu kamu memperbaiki skin barrier yang rusak. Salah satunya adalah dengan menggunakan pelembab yang mengandung ceramide. Ada produk apa aja? Kita akan satu-satu ya. Untuk produk yang pertama, aku akan bahas TruEve di sisi depan warna biru ini. Si TruEve itu mengeluarkan produk pertamanya dia yang mengandung CeraBoost. Namanya TruEve CeraBoost Barrier Silk Moisturizer. Agak panjang ya memang ya. Nah, si produk ini itu dia jadi produk pertama yang pakai CeraBoost, sekaligus menginisiasikan bahwa TruEve sebagai skincare lokal pertama di Indonesia yang pakai teknologi CeraBoost. Apa sih bedanya dengan ceramide lainnya? Jadi si CeraBoost ini tuh kalau dipakein ke kulit, dia akan merangsang produksi ceramide secara natural di kulit sehingga kulit kamu tuh jadi lebih lembab, terus kayak lebih hidrasi itu lebih maksimal. Kalau si TruEve ini menggabungkan si CeraBoost dengan dua teknologi dia lainnya, ada namanya Multi Moist dan juga Blue Tensi. Dengan gabungan kandungan tadi tuh bikin si pelembab ini bisa menembus lapisan kulit terdalam sehingga dia bisa kasih deep hydration yang maksimal. Terus bisa bikin kayak kulit kamu tuh lebih kenyal dan bikin lebih awet muda katanya. Aku sih pakai sebenarnya untuk base makeup kemarin ya, dan ini karena dia punya deep hydration-nya cukup maksimal, jadi bikin kulit kita tuh terutama di area smile line, terus juga di area hidung, area dahi itu lebih flawless gitu hasil makeupnya dan gak gampang patchy. Dan dengan sensasinya yang cukup dingin sebenarnya si tekstur pelembabnya bikin kulit kamu tuh lebih tahan dengan yang namanya panas, jadi nggak mudah iritasi gitu katanya. Yang kedua aku akan bahas bagian belakangnya, ini produk terbaru dari Innisfree, namanya Innisfree Collagen Green Tea Ceramide Balm Cream. Sama panjangnya kayak namanya TruEve, tapi manfaatnya kurang lebih sama. Dia memang mengandung ceramide tapi diproduksi secara vegan. Dia jadi pelembab vegan dari Innisfree, kan dia menggabungkan kolagen dan juga ceramide. Nah, pelembab dari Innisfree ini bisa kasih hidrasi instan dan bikin kulit kamu tuh lebih moist banget. Nah, karena dia adalah pelembab yang vegan, dia pakai si kolagennya tuh bukan dari kolagen hewani justru, tapi dari kolagen yang namanya si Steakhouse Derived yang katanya 391% lebih efektif mengatasi anti-aging ketimbang kolagen hewani. Nah, sementara si ceramide-nya itu sendiri diambil dari green tea ceramide yang bisa kasih hidrasi kulit 95% untuk memperbaiki skin barrier dari dalam dan luar lapisan kulit. Klaimnya si Innisfree ini bisa bikin kulit kamu tuh tampak awet muda 1,6 tahun lebih muda dalam 2 minggu pemakaian. Kamu bisa pakai si pelembab ini tuh untuk pagi atau malam hari sebagai base makeup boleh, atau mungkin sebagai sleeping mask juga boleh. Itu karena dia aman untuk semua jenis kulit, termasuk untuk kulit sensitif dan juga kulit acne prone. Terakhir aku akan bahas produk yang paling rame di sini, produknya Garnier. Ini sebenarnya melengkapi seri skincare yang udah ada sebelumnya, yaitu melengkapi seri Sakura Glow yang udah ada. Si Garnier mengembangkan Sakura Glow ini menjadi Sakura Glow Ceramide dengan produk yang namanya nih si water gel. Seperti namanya, teksturnya tuh white jelly banget, jadi begitu diambil produknya terus kena panas di kulit, dia akan langsung melted di kulit sehingga penyerapannya lebih maksimal. Karena si Garnier itu menggabungkan ceramide dan juga hyaluron yang bisa kasih hidrasi secara langsung sehingga kulit kamu tuh terlihat lebih lembab, terus lihat lebih sehat aja gitu kalau setelah dipakai si produk ini.
Nah, karena dia fungsinya untuk memperbaiki skin barrier, jadi si produk ini tuh bisa mengurangi iritasi atau misalkan kulit kamu lagi kemerahan banget gitu ya. Kalau misalnya langsung kasih si pelembab ini untuk kasih instant hydrating atau instant cooling sensation gitu ya di kulit kamu. Nah, karena formula yang ringan tadi, dia langsung menyerap di kulit dan nggak bikin sensasi di kulit tuh lengket atau meninggalkan residu. Nah, sebenarnya si pelembab ini tuh dilengkapin sama serumnya. Jadi kalau kamu gabungin nih, klaimnya tuh bisa kasih hidrasi kulit 108% lebih baik untuk memperbaiki skin barrier secara instan dalam 1 jam. Nah, aku belum punya si serumnya, tapi aku punya si serum yang lamanya dia yang 30 kali hyaluron. Sebenarnya sama karena dia kandungannya hyaluronic acid, jadi dia akan memberikan deep hydration lagi, terus dikunci sama si water gel ini sehingga kulitnya jadi lebih maksimal hydrationnya, tahan lama juga. Dan kalau menurut aku ketika di cuaca panas itu ya, bikin kulitnya tuh lebih tahan banting sama polusi, jadi nggak gampang kering atau nggak gampang kulitnya tuh kena acne prone gitu, nggak gampang berjerawat gitu si kulitnya. Gabungan dari si serum dan juga si pelembab ini tuh katanya bisa memperbaiki 3 tanda utama kalau skin barrier kamu rusak, yaitu mulai dari kulit kusam, kulit kering, dan tekstur kulit yang kasar. Nah, jadi sebenarnya ini bisa memberikan menurut aku sebagai solusi instan ya buat sahabat Vimela yang kulitnya tuh kering banget atau kusam banget dan butuh sesuatu yang bisa memberikan hydration secara instan. Kamu bisa pakai produknya dari Garnier. Nah, sebenarnya kalau diingat lagi, 3 brand yang ini tuh memberikan klaim yang kurang lebih sama, memberikan hidrasi yang mendalam, kelembapan kulit, dan tujuannya untuk memperbaiki skin barrier dengan hero ingredient masing-masing. Aku pengen ngecek sebenarnya seberapa dalam sih kelembapan yang sedekah sama produk ini. Yuk kita cek ya. Karena aku mau tes dulu sebelum aku pakein pelembab ceramide-nya, mau coba seberapa before sebelum diaplikasikan pelembab. Tingkat kekeringan kulitnya ada di 25%. Betul? Iya betul. Aku mau coba produknya Garnier dulu. Yang pertama, seperti namanya water gel, teksturnya pun juga jelly. Ini kalau ke aplikasi kulit nanti akan dia melted banget kayak air. Kita coba tes ya. Teksturnya super ringan dan langsung menyerap di kulit dalam beberapa kali usapan gitu ya. Jadi sebenarnya mempersingkat rutinitas skincare kamu di pagi maupun di malam hari. Sekarang kita cek seberapa dalam hydration yang dikasih sama si Garnier ini. 59% untuk Garnier. Jadi tadi kalau nggak salah berarti sekitar 34% ya naiknya si hydration yang dikasih sama si Garnier. Berikutnya di tangan yang berbeda, kita akan cek lagi sebelum diaplikasikan pelembab ceramide. 38% sebelum dikasih pelembab ceramide. Sekarang kita coba pakai Innisfree dulu ya. Innisfree botolnya sama kayak seri sebelumnya yang vitamin C. Ini packagingnya juga dia double wall. Terus teksturnya lebih milky ketimbang Garnier dengan warna soft pink yang menurut aku sih manis banget. Kita akan coba cek teksturnya. Kalau dibandingkan dengan Garnier, si Innisfree ini jauh lebih thick ketimbang si Garnier. Tapi kayaknya dia kalau di kulit tuh sama, meltednya sama. Cuman dia kasih kayak coating kulit tuh lebih kelihatan gitu ketimbang Garnier. Karena kalau Garnier tuh langsung nyerap ke kulit, tapi kalau ini tuh kayak kelihatan kulit kita tuh di coating, dilapisin, jadi lebih berasa gitu untuk ngelock hydrationnya. Nah, sekarang kita cek. %60. Tadi dari 38 ke 60 tuh sekitar 22%-an lah ya. Terakhir, sebelum penutup, aku mau ini terakhir ya, produk terakhir untuk True If.
42% sebelum dikasih pelembab. Oke. Kalau True If dia dikasih spatula, jadi sebenarnya lebih higienis untuk ngambil produknya. Kalau kamu orang yang agak lumayan memperhatikan higienitas, ini sebenarnya menjadi salah satu pilihan kamu. Teksturnya milky banget dengan warna putih, tapi gel. Kalau diaplikasikan ke kulit itu dia in between antara di tengah-tengah. Jadi kalau di hotel itu Innisfree, True If, baru si Garnier untuk soal tekstur, karena dia nge-coating nggak begitu, tapi dia kayak air, licin banget kayak air. Tapi ya banyaknya dari tengah-tengah antara si Garnier dan juga Innisfree. Alright, sekarang kita akan tes lagi seberapa deep hydration yang dikasih sama True If. 59%. Nggak terlalu banyak sebenarnya hidrasi, lebih sedikit ya ketimbang si Innisfree dan juga Garnier. Cuman balik lagi, ini berbeda-beda di tiap jenis kulit dan di bagian setiap tubuh orang tuh beda-beda. Jadi bisa jadi kalau pori-porinya besar, tingkat penyerapannya pun juga berbeda gitu. Jadi akan lebih mudah menyerap, jadi akan lebih banyak produk yang menyerap ke kulit kamu. Jadi hidrasinya pun juga akan lebih besar. Nah, itu tadi produk dengan kandungan ceramide yang sudah aku review dan kita lihat bareng-bareng seperti apa kelembapan atau efektivitas dari setiap produk untuk memberikan hidrasi ke kulit. Semoga bisa jadi referensi yang bermanfaat buat sahabat Vimela untuk memperbaiki skin barrier yang rusak sehingga kamu terbebas dari masalah jerawat, kulit kusam, bahkan kulit kering. Nah, sekian Vimela Beauty Review hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.